Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3. Ibu harap kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini kita masuk di pelajaran ke-6. Kita belajar tentang Yohanes Pembaptis. Kira-kira siapa Yohanes Pembaptis itu? Nah, ayo kita lihat slide berikutnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yakni yang pertama, siswa memahami bahwa dosa atau kesalahan akan merusak hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Yang kedua, memahami bahwa pertobatan melalui kisah hidup Yohanes Pembaptis. Yang ketiga, mengajak sesama untuk mau bertobat dan memperbaiki hidupnya. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu ajak kita untuk berdoa dulu. Sekarang katup tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan mempelajari kehidupan Yohanes Pembaptis. Bantulah kami agar mengetahui hal-hal yang telah dilakukannya untuk mempersiapkan kedatangan-Mu. Bukalah juga hati kami agar dapat merasakan imannya yang kuat dan juga kejujuran serta kerendahan hatinya, sehingga dipercaya oleh semua orang di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, di layar HP kita masing-masing ada lagu. Lagu itu silakan di-share di internet tentang jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Baik anak-anak, sekarang lihat lagi pada layar HP kalian masing-masing. Di situ ada dua gambar. Gambar pertama, anak-anak sedang belajar. Gambar kedua, anak-anak sedang main game. Lihat, apakah anak-anak pernah mengalami seperti ini? Kalau zaman sekarang pasti pernah mengalami, di mana kita menggunakan HP untuk belajar dan juga komputer untuk bermain game. Baik anak-anak, kita telah belajar betapa pentingnya sebuah persiapan sebagai siswa, sebagai anak sekolah. Setiap mau ujian itu harus belajar, mempersiapkan diri dengan belajar, berdoa, menjaga kesehatannya supaya mengikuti kegiatan ujian itu dengan baik dan tidak ada kendalanya. Ya, sebelum Mesias datang ke dunia pun harus seperti itu. Harus mempersiapkan diri, menyambut kedatangan melalui Yohanes Pembaptis. Sebelum Mesias datang ke dunia itu, Allah mempersiapkan manusia, mempersiapkan kita manusia yang ada di bumi ini untuk menyambut kedatangannya melalui Yohanes Pembaptis. Baik, siapa Yohanes Pembaptis itu? Kira-kira anaknya siapa? Dia berasal dari mana? Ya, sekarang dengar baik-baik penjelasan Ibu. Yohanes Pembaptis itu ada yang mengatakan dia Elia, nabi yang akan datang. Ada yang mengatakan dia tuh orang yang serba tahu, orang yang berseru-seru di padang gurun. Nah, mari kita dengarkan siapa Yohanes itu. Yohanes Pembaptis adalah anak bapak Sakaria dan Ibu Elisabet. Kenapa namanya harus Yohanes Pembaptis? Anak itu dinamai Yohanes Pembaptis karena dipilih Allah untuk mempersiapkan kedatangan Mesias di dunia. Ingat baik-baik ya, anak itu diberi nama Yohanes Pembaptis karena dipilih Allah untuk mempersiapkan kedatangan Mesias di dunia. Nah, sekarang Ibu minta buka kitab sucinya Injil Matius bab 3 dan
Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 34. Sifat Yohanes Pembaptis taat pada Allah, rendah hati, pemberani dan sederhana. Nubuat Yesaya mengatakan bahwa ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, anak-anak, untuk diingat peneguhannya, yang pertama, untuk menyambut kehadiran Tuhan, kita harus hidup bersih. Hidup bersih itu yakni dengan bertobat. Bertobat itu bagaimana? Harus menyesali kesalahan dan berusaha memperbaiki diri terus-menerus. Nah, anak-anak juga harus mengajak temanmu, mengajak orang tua, mengajak siapa saja yang dekat denganmu untuk bertobat, untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa dan bertobat dari sikap-sikap yang tidak baik. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup dengan doa penutup, tugasnya adalah anak-anak membaca Injil Matius bab 3. Semuanya itu ya, bab 3 dan Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 34. Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 34. Baca kitab suci itu, baca Injil Matius sama Injil Yohanes itu, buat dalam bentuk video, kirim kembali kepada ibu. Bagaimana cara baca yang baik, bagaimana cara baca yang bagus dalam membaca kitab suci itu. Kita harus memulai dengan apa dan diakhiri dengan apa. Itu ibu tunggu tugasnya sampai jam 6 ya. Ibu tunggu tugasnya sampai jam 6 sore. Nah, tugasnya tadi sudah ibu berikan. Silahkan membaca ya 2 Injil tadi. Dan buat dalam bentuk video, kirim kembali ke ibu. Baik anak-anak, sekarang ibu minta kembali katup tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah Kau ajari cara hidup yang benar menurut teladan Yohanes Pembaptis. Bantulah kami memperbaiki kesalahan kami dan terus berusaha untuk saling berbagi, jujur dan hidup sederhana. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.